Shalom semuanya, ketemu lagi bersama dengan saya, Veve. Saya dari Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran. Senang rasanya ketemu sama teman-teman. Pada hari ini kita akan bersama-sama di dalam saat ini kita memasuki masa prapaskah kita bersama dengan teman-teman di Kepemudaan BPK Surabaya 40 Days Finding Jesus. Kita bersama merenungkan bersama dengan Santo Petrus. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan merenungkan bacaan yang akan diambil dari Matius bab 16 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian ya. Judul perikopnya adalah pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah Injil Tuhan. Injil Kristus. Oke teman-teman, dari bacaan ini ketika saya mempersiapkan renungan pada hari ini, saya mendapatkan 2 poin yang menurut saya yang bagi saya sangat berkesan gitu ya. Yang pertama, pengakuan tentang Petrus. Ini adalah judul perikopnya ya. Kita semua tahu kalau Santo Petrus itu adalah salah seorang dari murid yang dipanggil pertama kali oleh Yesus. Ya kan, waktu Santo Petrus dia menjala, jadi kan Santo Petrus nelayan, dia lagi di danau untuk menjala ikan. Yesus memanggil dia dan mengajak, ayo mari ikutlah aku. Dan pada saat itu Santo Petrus pun dia langsung ikut gitu kan, dia langsung ikut. Kenapa kok bisa? Waktu itu saya cuma ketika berdoa tuh saya diingatkan gitu kan, kok bisa ya Santo Petrus tuh langsung mau gitu kan. Terus saya jadi ingat, dulu teman-teman pernah nggak ikut seminar hidup baru dalam roh gitu kan? Dulu waktu saya pertama kali ikut itu, dalam retret itu saya merasakan suatu kebahagiaan yang tidak pernah saya alami seumur hidup saya. Saya ingat pada saat itu, pada tanggal 21 Januari 2011, pada saat itu awal hidup baru saya, dan saya ketika itu saya sangat mengingat kejadian pada malam hari itu ketika saya dicurahi oleh Roh Kudus. Dan dari saat itu saya benar-benar merasakan bahwa ada Tuhan di sini, ada Tuhan yang begitu mengasihi saya gitu. Jadi pada saat saya merenungkan bacaan hari ini, saya merasakan mungkin pada saat itu ya Santo Petrus juga menyadari hal itu, dan Santo Petrus berkata, mungkin dia bilang, yes you are the one. Ya kamu Tuhan yang saya pilih, kamu Tuhan yang telah memilih saya dan saya mau ikut Tuhan gitu kan. Dan setelah pulang dari SHDR itu, saya mengalami Tuhan, saya merasakan haus akan Tuhan, saya mencari Tuhan, saya mengikuti persekutuan doa hingga saat ini gitu. Dan mungkin hal itu saya membayangkan Santo Petrus pun juga begitu. Ketika dia sudah mengikuti Yesus, menjadi murid pertama Yesus, dia mengikuti kemanapun Tuhan Yesus pergi. Pada siapapun Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang. Dan pada saat itu ketika bacaan ini dituliskan, Tuhan bertanya,
Awalnya Tuhan bertanya, menurut orang siapakah aku ini, gitu kan. Terus yang kedua, Tuhan Yesus bertanya kembali, menurutmu siapakah aku ini? Dan yang menjawab saat itu dari 12 rasul adalah Santo Petrus. Dia yang menjawab bahwa engkau adalah Mesias. Dari situ saya merenungkan, Santo Petrus bisa menjawab hal itu karena kedekatannya Santo Petrus dengan Tuhan Yesus. Kita juga tahu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, hanya satu yang mau mencobanya, yaitu mencoba berjalan di atas air, yaitu Santo Petrus itu sendiri, gitu kan. Dan dari sini saya diingatkan pada saat kita dalam masa Prapaskah ini, saya diingatkan untuk terus menjalin relasi dengan Tuhan. Saya ingin terus mendekat sama Tuhan, gitu. Seperti Santo Petrus, di mana dia selalu mau terlibat akrab dengan Tuhan Yesus. Dia selalu mengandalkan Tuhan Yesus, gitu kan. Dan dia selalu mau belajar dari Tuhan Yesus. Dan dia yang menghidupi. Hingga akhirnya ketika Santo Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada Santo Petrus. Saya ingat dari bacaan ini ya, saya bacakan, bukan engkau, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dari ayat ini saya kembali diingatkan, karena setiap apapun yang kita miliki saat ini, termasuk ketika saya sharing sama teman-teman saat ini, saya diingatkan sama Tuhan itu bukan berasal dari saya, tapi berdasarkan dari Bapa yang ada di surga yang menyatakan kepada saya untuk sharingkan bersama teman-teman. Jadi dari bacaan ini pula saya diingatkan untuk kita selalu mengembalikan setiap apa yang kita punya. Bukan kita harus membanggakan diri sendiri, enggak, tapi kita harusnya bangga karena kita punya Allah Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kita, gitu. Terus ada lagi yang mau saya sharingkan ketika Simon Petrus menyatakan bahwa engkaulah Mesias. Tuhan Yesus juga bilang, Tuhan Yesus kasih reward, gitu kan, ke Santo Petrus. Oke, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga ini. Dan dari situ dan di atas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaatku. Kira-kira apakah itu? Ya, kita semua tahu bahwa Santo Petrus adalah paus kita yang pertama. Hingga saat ini kita sungguh harus berbangga karena kita menjadi seorang Katolik. Kita benar-benar ada di dalam ajaran yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan turun-temurun dari Tuhan Yesus kepada Santo Petrus, yaitu Bapak Paus kita yang pertama, hingga saat ini. Maka dari itu saya mau mengajak pula teman-teman, yuk kita terus berbangga kepada diri kita sebagai gereja, kepada gereja kita, gereja Katolik, dan kita mau terus berdoa bagi Bapak Paus kita saat ini. Di tengah kondisi saat ini, para imam pun juga bersama-sama berjuang. Para imam yang juga terus melayani setiap dari umat-umat hingga saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa buat Bapak Paus kita, buat para uskup, buat para imam, bersama-sama di dalam gereja kita untuk menyambut, biarlah dalam masa Prapaskah ini kita bisa bersama-sama semakin lebih dekat dengan Yesus. Kita bisa sama-sama selalu mengandalkan Tuhan Yesus dari apapun yang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini ada banyak sekali yang kita alami, begitu banyak perubahan yang kita alami dari tahun ke tahun, terutama dari tahun 2020 ya. Dengan histori kita seumur hidup, kita nggak pernah ngalamin kayak gini gitu. Tapi satu yang nggak pernah berubah, yaitu Allah Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Melalui renungan hari ini, teman-teman bersama dengan Santo Petrus di dalam masa Prapaskah ini, mari dalam masa-masa ini, terutama dalam masa pandemi ini adalah masa-masa kita ketika kita mau terus berbagi kasih kepada siapapun orang yang kita temui. Mungkin kita di rumah aja, tapi mungkin kita juga seringkali ketemu dengan Bapak Gojek mungkin, atau siapapun itu, baik di media sosial yang seringkali akrab dengan kita. Yuk kita sama-sama belajar menjadi Santo Petrus. Dari Santo Petrus kita mau belajar
Santo Petrus pun juga pernah jatuh. Santo Petrus pun juga pernah mengkhianati Yesus. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bangkit kembali dan terus mewartakan Injilnya. Mari kita semua anak-anak muda saat ini, yang mana kita akrab dengan media sosial, biarlah media sosial kita juga menjadi tempat untuk kita mewartakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Mari saat ini saya mau ngajak teman-teman untuk bersama-sama kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami sungguh bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama bersharing dan kami juga boleh belajar bersama-sama saat ini. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi Bapak Paus kami. Kiranya Engkau memberikan beliau senantiasa kesehatan, berikanlah beliau hikmat yang hanya berasal daripada Engkau sendiri dalam memimpin kami, umat-Mu. Kami juga berdoa bagi para uskup dan para romo, kiranya Engkau juga senantiasa terus menyertai setiap dari perjalanan mereka, setiap kesehatan mereka. Kiranya Engkau senantiasa menyertai mereka dan memberkati mereka. Dan bagi setiap kami Tuhan, tolonglah kami boleh senantiasa terus dekat dengan Engkau, mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan biarlah kami juga boleh mewartakan Engkau dimanapun, kepada siapapun, pada saat apapun Tuhan hidup kami tetap mau bersaksi akan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, kami mau serahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Santo Petrus, tolong doakanlah kami. Bunda Maria, Bunda kami, tolong doakanlah kami. Dan Santo, Santa pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu lagi di besok hari, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.